Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Hari ini 20 Mei 2024. 116 tahun yang lalu, di tahun 1908, bapak-bapak bangsa kita mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo. Mereka adalah 3 serangkai sarjana yang sangat berdedikasi, yang berjuang untuk bangsa dan negara. Selalu saya katakan kepada para mahasiswa, kalian sangat beruntung karena dimampukan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menduduki perguruan tinggi, belajar, menimba ilmu, dan berjuang sekuat tenaga untuk membangun bangsa Indonesia. Banyak mahasiswa yang hanya masuk untuk sekedar punya jabatan sebagai mahasiswa. Banyak di antaranya tidak bersungguh-sungguh belajar dan hanya berharap untuk mendapat ijazah, mendapatkan gelar, dan kemudian menghidupi hidup ini hanya sekedar hidup. Teman-teman, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, bukankah suatu keistimewaan kalau Anda bisa duduk di perguruan tinggi? Seorang anak dari anak-anak bimbingan saya menuliskan dalam WAG betapa biaya pendidikan itu akan menjadi mungkin tidak terjangkau. Dia menuliskan bahwa itu adalah hak setiap warga negara. Benar, itu sangat benar. Namun demikian, dalam bernegara, dalam berbangsa, selalu ada prioritas. Dan prioritas itu diberikan untuk pendidikan dasar. Selebihnya harus kita perjuangkan, harus kita nikmati dengan penuh syukur. Bukan hanya sekedar didapat, kemudian digunakan, kemudian disalahgunakan. Banyak yang mengatakan bahwa pejabat-pejabat telah menjadi begitu korup dan kejam. Mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai haknya, sebagai sesuatu yang dirampas begitu saja dari rakyat. Anak-anakku, kalaupun itu diberikan kesempatan kepada Anda untuk dapat menduduki suatu jabatan, untuk dapat menikmati suatu kemewahan, ingatlah, ada begitu banyak warga negara Indonesia lain yang masih sangat membutuhkan apa yang masih sangat dasar untuk mereka. Mari kita berjuang untuk bangsa dan negara. Banyak yang mengatakan, mari kita pergi aja ke luar negeri, mari kita pergi saja pindah kemana. Tetapi manusia dilahirkan, manusia ditakdirkan untuk hidup, untuk lahir dan hidup di suatu bangsa dan negara. Bukankah itu adalah juga tempat di mana dia seharusnya membaktikan hidupnya? Dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan hari ini, pasti lebih banyak orang yang menyalahgunakan kebaikan, hak, dan apapun kedudukannya untuk dirinya, untuk kelompoknya, untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi manusia hanya hidup sebentar saja. Saya masih ingat betul 20 tahun yang lalu kira-kira, ketika saya mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta sebagai dosen luar biasa. Seorang mahasiswa berkata kepada saya, "Bu, lebih enak jadi koruptor daripada kalau kita itu bekerja dengan jujur." Coba Ibu bayangkan, kalau kita itu
bekerja dengan jujur, pendapatan kita hanya sekian juta. Nggak usah lah UMR, apalagi kalau UMR sekian juta rupiah. Sedangkan menjadi koruptor, kalau kita baca di koran, bukan hanya dapat berapa M, waktu itu masih berapa M, mungkin 2 digit. Sekarang itu triliun. Coba ibu hitung kalau dibagikan dalam jumlah tahun penjara. Sedikit banget, Bu. Dan keluarnya masih bisa dinikmati. Teman-teman, itu memang bukan suatu keadilan. Dan sungguh aneh di negeri ini. Suatu penyakit, suatu kriminal yang katanya extraordinary, hukumannya begitu sedikit, sehingga orang berbondong-bondong didorong seolah-olah untuk menjadi koruptor. Apakah itu yang kita mau? Tapi teman, bukankah tiap orang akan menghadap haliknya? Waktunya mungkin sebentar, waktunya mungkin panjang. Bisa panjang tapi penyakitan, bisa juga panjang dengan penuh penderitaan, bisa panjang tanpa teman. Tapi bisa juga sebentar langsung dia harus menghadap haliknya. Dan kemudian haliknya akan bertanya, apa yang sudah kau lakukan di dunia sepanjang hidup yang ku berikan padamu? Dan saya yakin sebagai orang beriman, setiap orang yang menyebut beragama pasti akan menghadapi halik yang bertanya kepadanya mengenai apa yang sudah dia lakukan selama di dunia. Jika kita dapat berbohong kepada hakim di dunia, kita dapat menyogok dia dengan banyak uang. Katakanlah kalau dapat entah berapa T yang terakhir itu yang paling tinggi itu. Mungkin ada yang lebih tinggi, bahkan setelah Johnny G. Plate dengan BTS, kasus korupsi BTS-nya. Dapatkah engkau menyogok halikmu? Apakah Allah itu begitu miskin sehingga dapat menerima sogokanmu? Aneh sekali menurut saya. Kalau kita berani berdoa, sholat, dan berkata Allahu Akbar, tapi melakukan kejahatan yang kita yakin Allah tidak akan bisa dibohongi, tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Allah, tidak dapat kita sogok Gusti Allah itu dengan mendirikan rumah ibadah sebesar semewah apapun. Karena rumah Allah itu tempat kita semua akan pergi pada akhirnya jika Allah berkenan menerima kita. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apapun yang kita pernah lihat di dunia ini. Bukankah itu iman kita? Teman-teman, jangan pernah putus asa. Karena bukan untuk dunia ini tempat kita berharap. Keturunan kita adalah sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Bukan urusan kita. Dulu saya berpikir banyak sekali apa yang akan saya kerjakan, apa yang akan saya buat, apa yang akan saya, begitu banyak mimpi. Saya ingin ini, saya ingin itu. Saya mau Indonesia lebih baik. Dan ketika sampai pada masa yang saya pikir sudah baik, ternyata masih banyak sekali hal yang lebih jelek. Kedengarannya lucu ya. Sebagai seorang ahli sistem, saya selalu mendesain sistem. Ini bisa dibeginikan, itu bisa dibegitukan. Kalau ini dibeginikan akan jadi lebih baik, akan jadi seperti ini, akan jadi seperti itu. Namun kenyataannya setelah sampai ke situ tidak juga lebih baik daripada apa yang sudah terjadi sebelumnya. Karena bumi juga mengalami banyak sekali perubahan.
Teman-teman, serahkanlah masa depan kepada Tuhan. Lakukanlah bagianmu sebaik mungkin yang dapat kamu lakukan. Itu yang saya lakukan di hari-hari hidup saya. Justru di dalam kelemahan saya, dalam ketidakmampuan saya, ketika hari-hari saya menjadi rasanya makin pendek, karena saya tidak mampu bekerja sebanyak kemarin, saya harus lebih banyak beristirahat. Namun demikian saya tidak pernah merasa menyerah atau putus asa. Yang saya lakukan setiap hari adalah melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan. Kalau itu satu, lakukan satu. Kalau itu bisa dua, syukur pada Tuhan. Kalau itu bisa tiga, Allah Maha Besar. Seringkali saya berpikir saya dulu bisa melakukan begitu banyak hal sekaligus. Tetapi sekarang saya harus melakukannya satu demi satu. Namun saya menikmatinya, belajar menikmatinya, belajar mensyukuri apapun yang Tuhan berikan pada saya, sehingga hari-hari saya menjadi baik dan menyenangkan. Doa-doa saya untuk semua anak-anak saya dimanapun kalian berada, apapun jabatan yang Tuhan percayakan pada kalian, lakukan yang terbaik. Jadilah putra-putra bangsa yang menorehkan kisah-kisah sukses bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan memalukan Tuhan dengan bertindak bodoh, karena setiap yang kau lakukan harus kau pertanggungjawabkan kepada Halikmu. Kamu tidak akan bisa memakai pengacara sebagus apapun menghadapi pengadilan Allah. Dan itu tidak bisa, tidak pasti akan kalian hadapi. Pasti, yakin, setiap manusia akan menghadap Haliknya, dan setiap orang akan menghadapi pengadilan yang disediakan Allah. Maka siap-siaplah untuk bertanggung jawab terhadap apapun. Karena itu, hidupilah setiap harimu, setiap detik dalam kehidupanmu dengan kesadaran penuh. Aku melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Allah, untuk melakukan hal yang Tuhan sukai, yang Tuhan senangi, dan berguna untuk banyak orang. Jangan percaya omongan orang yang mengatakan kalau kamu berbuat begini atau kamu berbuat begitu, maka Allah akan senang kepadamu dan dosa-dosamu akan diampuni. Belajar pada hati nurani sendiri. Ya, jangan percaya pada kebohongan orang-orang yang bisa menjual surga, karena mereka sendiri pun tidak akan tahu surga itu seperti apa sih. Memangnya mereka pernah ke sana? Katanya begini, katanya begitu. Omong kosong. Kalau kelakuannya hanya menimbulkan perpecahan, kehancuran, tanyakan pada dirimu, surga seperti apa yang kau akan dapat di akhirat jika Halikmu, penciptamu, Tuhanmu menghakimi engkau. Jadilah yang terbaik. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jadilah orang-orang yang dapat dibanggakan, karena engkau memang orang yang terpilih. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kita semua dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi lebih baik, selalu lebih baik. Walaupun yang terbaik adalah yang menyenangkan hati Allah. Sampai jumpa di video berikutnya.